Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Hari Permana Putra dengan NPM 241315310346 Universitas Pembangunan Pancabudi Prodi Manajemen. Dan di sini saya akan menjelaskan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak atau dosen pengampu Profesor Dr. E. Rusyadi SE MSI, yang dimana mata kuliah mikroekonomi. Di sini pertanyaannya adalah, atau tugasnya pertama adalah sebutkan 5 masalah ekonomi di sekitar Anda. Apa penyebab masalah, apa dampak masalah, apa solusinya. Yang pertama adalah kemiskinan. Penyebab kemiskinan adalah rendahnya akses pendidikan dan kesehatan, kurangnya peluang kerja, serta ketimpangan distribusi kekayaan. Dampak dari penyebab kemiskinan tersebut adalah tingkat kesejahteraan rendah, kriminalitas meningkat, generasi penerus sulit berkembang. Nah, solusinya adalah program pendidikan gratis, pelatihan keterampilan, dan distribusi subsidi tepat sasaran. Yang kedua ada pengangguran. Penyebabnya adalah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, kurangnya keterampilan khusus, dampak otomasi teknologi. Dampaknya adalah penurunan daya beli masyarakat, peningkatan beban ekonomi keluarga, dan ketimpangan sosial. Solusi dari pengangguran atau penyebab pengangguran ini adalah mendorong investasi pada sektor padat karya, pelatihan kewirausahaan, dan program kerja pemerintah. Yang ketiga ada inflasi. Penyebab inflasi tersebut adalah kenaikan harga bahan pokok, gangguan rantai pasokan, tingginya permintaan dibandingkan penawaran. Dampaknya adalah daya beli masyarakat turun, kenaikan biaya hidup, ketidakstabilan ekonomi. Nah, solusinya inflasi ini adalah kebijakan pengendalian harga atau subsidi barang pokok dan memperkuat cadangan pangan. Yang keempat ada kelangkaan sumber daya. Penyebab dari kelangkaan sumber daya tersebut adalah eksploitasi berlebihan, perubahan iklim, infrastruktur distribusi yang buruk. Nah, dampaknya adalah harga barang naik, konflik antar daerah, penurunan produktivitas ekonomi. Solusi dari kelangkaan sumber daya penyebab atau dampaknya ini adalah pengolahan sumber daya yang berkelanjutan, diversifikasi energi terbarukan, dan diperbaiki sistem distribusinya. Yang kelima atau yang terakhir adalah korupsi dalam pengolahan ekonomi. Penyebab dari korupsi dalam pengolahan ekonomi adalah lemahnya pengawasan, budaya korupsi yang mengakar, lemahnya penegak hukum. Dan dampaknya adalah dana publik disalahgunakan, kualitas pelayanan publik buruk, kepercayaan masyarakat menurun. Nah, solusinya apa? Transparansi anggaran, pengawasan independen, dan penegak hukum yang tegas. Ada dua dalam tugas materi 2. Yang pertanyaan adalah sebutkan jenis dan bentuk perekonomian Indonesia. Penjelasan poin pertama, kritisi apa kelebihan dan kelemahan, apa yang terbaik bentuk ekonomi Indonesia, dan buat alasan. Nah, di sini jawabannya adalah jenis dan bentuk perekonomian Indonesia. Yang pertama, jenisnya ada sistem ekonomi campuran, menggabungkan peran pemerintah dan swasta dalam mengolah perekonomian. Bentuk ada agraris, industri, jasa, ekspor komoditas. Penjelasan dari poin pertama. Agraris fokus pada sektor pertanian dan perkebunan, sedangkan industri mulai berkembang di manufaktur dan teknologi. Jasa dominan di sektor perdagangan, pariwisata, dan layanan. Ekspor atau komoditas bergantung pada hasil tambang dan perkebunan, minyak, sawit, atau batu bara. Penjelasan dari pertama ini adalah sistem ekonomi campuran Indonesia mengakomodasi pasar bebas untuk mendorong inovasi dan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Nah, yang kedua adalah kelebihan dan kelemahan ekonomi Indonesia. Kelebihannya adalah sumber daya alam melimpah, populasi besar yang menciptakan pasar domestik potensial, stabilitas makroekonomi yang cukup terjaga. Sedangkan kelemahannya di samping itu ketergantungan pada komoditas ekspor, ketimpangan pembangunan antar wilayah, lemahnya daya saing teknologi dan inovasi. Yang ketiga, bentuk ekonomi terbaik untuk Indonesia adalah ekonomi campuran dengan fokus pada verifikasi industri dan inovasi teknologi. Alasannya mengapa?
Pemerintah dapat mengelola sektor strategis seperti energi dan infrastruktur. Swasta mendorong efisien, kreativitas, dan pertumbuhan. Diversifikasi sektor industri mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas. Dengan bentuk ini, Indonesia dapat memaksimalkan sumber daya alam sekaligus memperkuat daya saing di pasar global. Ada juga tugas ketiga adalah amati permintaan terhadap suatu jenis barang di pasar atau pajak dekat rumah Anda dan buat grafik permintaannya. Nah, ini tabel permintaannya atau yaitu yang tersebut pisang tandan. Ada berikut tabelnya dan yang slide kedua adalah grafik permintaannya. Penawaran dan permintaan agregat. Kumpulkan data 10 negara GDP dan GNP analisis pakai tren dan grafik. Berikut di samping grafiknya, dan ini untuk menganalisis data ekonomi dari 10 negara berdasarkan GDP dan GNP pada tahun 2024. Berikut adalah data yang diperoleh, yaitu ada Amerika Serikat, Tiongkok, Jerman, Jepang, India, Inggris, Prancis, Brazil, Italia, Kanada. 2. Pendekatan pengukuran GNP. Kumpulan data 10 negara terkait data fiskal seperti pajak dan lainnya. Berikut adalah data terkait pendapatan fiskal dan sumber pajak untuk beberapa negara yang dapat memberikan gambaran mengenai sistem perpajakan mereka. Total Available Market atau TAM, ada Australia 23,3%, Estonia 19,2%, Denmark 56,1%, Finlandia ada 29,9%, Jerman 27,1%, Kanada ada 21,9%, Prancis ada 32,5%, Meksiko 23,6%, Jepang 18,9%, Korea Selatan 20,5%. Data ini memberikan wawasan tentang beragaman pendekatan fiskal yang diterapkan oleh berbagai negara. Pendapatan fiskal sebagian besar berasal dari pajak penghasilan individu, pajak konsumsi, dan pajak perusahaan, dengan perbedaan signifikan dalam cara negara-negara ini mengelola struktur perpajakan mereka. Penawaran agregat dan siklus ekonomi. Apakah siklus ekonomi dapat diramal? Siklus ekonomi menggambarkan fluktuasi kegiatan ekonomi dalam jangka waktu tertentu, seperti periode ekspansi dan konteks. Namun, meramalkan siklus ekonomi secara akurat sangat sulit. Beberapa alasan mengapa hal ini terjadi antara lain adalah variabilitas faktor eksternal. Faktor seperti kebijakan moneter, fiskal, peristiwa global, dan perubahan teknologi dapat mempengaruhi siklus ekonomi secara signifikan. Model ekonomi dan prediksi. Meskipun ada banyak model ekonomi yang dapat memberikan wawasan tentang kemungkinan tren masa depan, prediksi seringkali tidak pasti. Model seperti model ekonometrik atau teori siklus bisnis sering bergantung pada data historis dan asumsi tertentu yang bisa berubah seiring waktu. Tanda-tanda dini adalah beberapa indikator ekonomi seperti tingkat pengangguran, inflasi, dan produk industri dapat memberikan sinyal dini tentang arah siklus. Namun, koreksi ini tidak selalu berlaku secara konsisten, dan faktor-faktor tak terduga seperti pandemi atau bencana alam dapat mengubah prospek ekonomi dalam sekejap. Nah, penjelasannya adalah meskipun para ekonomi dan analis dapat mengidentifikasi pola berdasarkan data historis dan teori ekonomi, ramalan yang akurat tepat merupakan tantangan besar. Sebagai besar, prediksi berbasis model akan tetap memiliki ketidakpastian dan hasil aktual seringkali bergantung pada variabel yang tidak terduga. Yang terakhir adalah Bank Sentral dan Kebijakan Moneter. Jelaskan tugas Bank Sentral Indonesia. Kebijakan moneter menjaga stabilitas harga dan inflasi melalui suku bunga dan kebijakan lainnya. Stabilitas sistem keuangan, mengawasi dan menjaga kesehatan sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Sistem pembayaran, mengatur sistem pembayaran untuk efisien dan keamanan transaksi. Cadangan devisa, mengolah cadangan devisa untuk stabilitas nilai tukar. Yang kedua adalah kritisi kelebihan dan kekurangannya.
Kelebihannya BI adalah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Bahkan di samping itu ada kekurangannya, ketergantungan pada kebijakan moneter yang kadang sulit mengurangi dampak eksternal seperti krisis global. Selain itu, intervensi pasar bisa mengganggu pasar bebas. Yang ketiga atau yang terakhir adalah jika saya jadi gubernur BI, apa yang akan saya lakukan? Fokus pada peningkatan inklusi keuangan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, memperkuat pengawasan perbankan agar lebih responsif terhadap risiko sistemik, diversifikasi cadangan devisa untuk memitigasi risiko eksternal, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi terutama dalam hal kebijakan fiskal dan moneter. Saya Teguh Ari Permana Putra, mohon maaf lebih dan kurang, terima kasih.